semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Bersama saya Malika dan rekan saya dan saya Yuraida. Di sini kami akan menemani sobat semua selama beberapa menit ke depan di program Berbagi Cerita. Cerita kita inspirasi untuk semua. Nah sobat, kali ini kita akan berbincang dengan sosok-sosok inspiratif yang pastinya punya cerita dan pengalaman yang sangat seru sekali. Oh ya, yuk langsung saja kita sambut Kak Vira. Perkenalkan, nama saya Syafira Ziyadatul Hoiroh, bisa dipanggil Vira. Oh ya, Kak Vira, oke. Kak Vira bisa sapa dulu nih penontonnya. Halo sobat. Ya, halo. Ya, oke. Sebelumnya nama lengkapnya Kak Vira tadi kan Kak Vira Ziyadatul Hoiroh. Kalau dipanggil nama lain boleh nggak? Semisal Hoiroh gitu. Panggil Syah aja sih. Kalau Syah. untuk nama-nama yang itu agak-agak aneh. Nggak boleh ya. Biar kita gampang panggilnya, kita panggil Kak Vira aja ya. Ya. Kak Vira boleh tahu nggak alamat Kak Vira di mana dan tinggal di mana? Alamat saya di Desa Pogong Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Tapi saya tinggal di Desa Dukuh Dungos. Karena ya simbah saya menemani gitu. Ya awal-awal tinggal di Dungus itu gara-gara dari kecil emang di Dungus. Terus karena simbah saya yang laki-laki meninggal di Pogung, terus saya ke sana. Terus sekolah di sana juga pindah gitu. Terus pas di SMP kelas 2 kalau nggak salah itu simbah saya meninggal. Yang di Dungus terus balik lagi ke Dungus gitu. Kenapa nggak tinggal sama orang tua? Ya karena Simba nggak ada yang nemenin, jadi disuruh nemenin. Ya dari kecil. Sendiri nemennya sama Simba berdua aja. Ya berdua aja, kan di rumah itu sepi banget kayak cuma berdua. Makanya lebih sering keluyuran kemana gitu kan. Nih sobat semua dengerin. Itu kan Kak Vira di rumah sendirian, kesepian. Boleh nih dikunjungi, berkunjung ke rumah Kak Vira gitu kalau ke Dungus gitu. Nah oke, kan Kak Syafira kan tinggalnya bersama nenek ya. Jadi berarti hidupnya lebih mandiri gitu ya Kak? Iya, dari kecil juga udah ditinggal kerja sama mama setiap pagi, jadi jarang diurusin sama mama. Yang ngurus selalu Simbah gitu, sampai TK. Kalau di rumah kesehariannya ngapain? Keseharian di rumah ya kayak bersih-bersih, tidur, makan, ya pada umumnya gitu. Gitu. Hobi Kak Vira apa kalau lagi di rumah? Hobi biasanya itu masak-masak, ya nggak jelas gitu, kayak nonton tutorial. Berarti belajar masaknya tutorial gitu ya Kak, lihat tutorial Ya, gitu. kayak ini bagus, aku mau buat gitu, kayaknya gampang deh resepnya. Kalau masak sendiri apa sama siapa? Kalau masak itu harus mama ke rumah gitu loh, kayak Mama ke ada rumah? temennya biar dia yang bersihin peralatannya, aku bagian yang buat sama makan gitu. Gak mau ribet Kak Vira ini. Iya dong. Pasti makanannya Kak Syafira enak nih. Jadi kita Kapan-kapan boleh nyobain dong masakannya? Boleh dong, main aja ke rumah. Oke, kapan-kapan nanti ya. Nah Kak Syafira boleh tahu sekolah di mana? Saya bersekolah di SMK Negeri 6 Purworejo, Iya. Jurusannya? broadcasting. Oh, broadcasting. Iya. Sekarang kelas berapa Kak? Kelas 11. Statusnya apa nih? Pelajar dong, nggak ada status Nggak ada yang lain lain? selain pelajar. Ada yang lain? Nggak Bener dong. Jadi ada nggak alasan tersendiri Kak Syafira masuk SMK 6 dan mengambil jurusan broadcasting? Awal-awal kan nggak keterima di SMK 2, jadi kayak melihat peluang untuk masuk ke sini itu jurusan broadcasting gitu. Walaupun ada busana tapi kayaknya mending broadcasting, ya udah masuk ke sini gitu. Jadi pelarian. Iya dong. Berarti dari dulu Kak Syafira punya niatan masuk broadcasting gitu ya? Ya, sedikit sih. Oh ya, bisa dijelasin kenapa bisa tertarik broadcasting? Ya karena suka foto-foto aja, jadi pengen gitu belajar lebih dalam. Oke, jadi cita-citanya jadi apa nih fotografer? Boleh. Cita-citanya mungkin pengen jadi fotografer gitu. Sama kayak ini. Semoga tercapai ya teman-teman cita-cita Kak Vira untuk menjadi seorang fotografer.
Nah, ngomong-ngomong soal cita-cita nih Kak. Nah, jadi Kak Syafira kan pengennya kan jadi fotografer. Nah, sama nggak sama cita-cita waktu Kak Syafira kecil gitu? Waduh, waktu TK cita-citaku pengen jadi astronot. Wow, astronot Oh, ya. Oh, masih kecil ya kepikiran aja, iya kayaknya pengen deh jadi ini, pengen jadi ini, tapi nyatanya ya susah buat nyapainya. Semakin dewasa semakin. Iya. Ada cita-cita cadangan nggak? Cita-cita cadangan kayaknya nggak ada sih, belum kepikiran kalau sekarang gitu, mungkin Ya, oke. besok-besok gitu. Berarti lebih mau ke fokus fotografer gitu Ya, ya. insya Allah. Kak Fira, di sekolah mata pelajaran yang disukai apa? Kebetulan mata pelajaran yang disukai itu olahraga. Kenapa olahraga? Ya karena bisa pecicilan, karena bosan di dalam kelas. Kan Oh. cuma duduk-duduk doang. Terus Iya. kalau olahraga itu bisa di luar kelas gitu. Berarti asik gitu ya Kak belajar di luar kelas gitu Iya, daripada dalam kelas. Betul. Lebih suka kayak lihat-lihat pemandangan gitu. Kenapa nggak suka pelajaran broadcasting ada yang sesuai jurusan? Ya karena kurang gimana ya? Kurang gitulah. Kurang suka. Tapi kalau ada tugas dikerjain kan? Iya dong, tetap dikerjain. Terpaksa. Ya terpaksa, walaupun mungkin sambil istighfar 100 kali atau bagaimana ya, tetap dikerjain. Nah, di SMK Negeri 6 kan 2 tahun ya Kak, dari kelas 10, 11. Ada nggak sih momen yang paling berkesan Kak Syafira 2 tahun terakhir ini? Momen yang paling berkesan yaitu ikut organisasi Dewan Ambalan. Itu sih menurut Wow, saya. organisasi Dewan Ambalan. Oke. Keren Iya. banget Kak Syafira. Oke, sama tanya. Kak Fira ini kalau di sekolah termasuk tipe yang gimana sih? Ekstrovert, introvert atau malah ambivert itu? Aku itu tipenya yang introvert banget ya. Ih, yang bener Iya, nggak aja. pernah bersosialisasi. Ada guru favorit di sekolah nggak? Untuk guru favorit sih kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Semua aku anggap lo. Itu guru-gurunya. Guru-gurunya. Berarti asik ya Kak di sekolah gitu, banyak teman. Ya asik, semuanya baik, ramah gitu. Saya kepo nih, pengen tahu ada nggak kejadian masa kecil Kak Fira yang masih terngiang, yang lucu gitu apa? Kejadian masa kecil itu kan dulu minyak telon, tahu kan? Iya. Nah itu dibuka sama Simbah saya. Simbah saya tuh nggak tahu itu minyak telon mau buat apa. Ternyata saya minum. Nah Untung terus masih selamat. terus itu apa namanya langsung mabuk, muter-muter sambil nyanyi, terus nabrak pintu. Terus ya udah dibawa ke rumah sakit. Gitu. Itu waktu umur berapa nih Kak? Itu kalau nggak salah mungkin 3 tahunan. Masih Oh, masih itu ya, masih umur apa suka pertumbuhan. petakilan gitu ya. Terus waktu kecil juga kalau nggak salah pernah kan diare gitu, terus di rumah sakit, terus nabrak susternya lari-lari. Aduh, dimaklumi dong anak kecil gitu. Nah, di sekolah Kak Fira kan katanya itu ya suka banget dengan pelajaran olahraga, terus pengen jadi fotografer, terus nah selain itu ada nggak hal yang paling disukai Kak Syafira selagi di sekolah gitu? Hanya ada di sekolah, maksudnya ada di sekolah. iya, dan di rumah gitu. Di sekolah kesukaan Misalnya apa gitu, kegiatan apa yang waktu istirahat. Suka apa? waktu istirahat? Iya, waktu Kenapa itu, istirahat karena bisa makan, nggak mikirin pelajaran lagi, jadi kayak akhirnya Pas. bebanku selama ini gitu. Jadi rehat sebentar sebelum otaknya di apa itu Diasah lagi. diisi lagi sama Ya. pelajaran-pelajaran. Apa lagi? Ada momen paling berkesan di sekolah? Momen paling berkesan kayaknya nggak ada sih. Nah, rata-rata sama aja. Nggak ada ya. Oh ya, tadi Kak Fira kan bilang Kak Fira itu masuk organisasi DA ya. Kita kepo nih sama organisasi Kak Fira. Itu nanti saya mau tanya-tanya lebih dalam. Tapi sebelum itu kita kasih jeda dulu. Tetap di program Berbagi Cerita. Cerita Semoga kita inspirasi untuk semua.
Pakai atuh helmnya. Nggak mau, Ayang, orang deket kok. Udah? Udah. Diklik atuh. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya, benahi lingkungan, dan penuhi asupan gizi yang seimbang. Mulai dari dalam kandungan, sejak lahir, dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar. Masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Indonesia harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Indonesia bebas stunting. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di program Berbagi Cerita Kita inspirasi untuk semua. Oke, sebelumnya kita tadi udah tanya tentang kegiatan Kak Fira di rumah, hobi, alamat, bahkan sampai sekolah ke organisasi juga ya. Oke. Tadi kan saya kepo sama organisasi Kak Fira. Boleh dijelasin nggak awal mula ketertarikan Kak Fira masuk DA? Nah, awal mulanya itu kan cuma pengen ngisi waktu luang gitu. Terus sempat malas sih karena kan nggak ada temen gitu dari rumah buat ke sekolah. Karena dulu kan hari Jumat waktu kelas 10 itu pulangnya masih gasik gitu kan. Terus kayak bosen nggak ngapa-ngapain gitu di hari Jumat itu. Terus ikut ya itu pramuka. Terus karena temen aku ikut JDA gitu. Terus ya udahlah ikut aja lah gitu. Siapa temennya nih? Adalah intinya ada. Oke. Berarti adanya teman juga membuat Kak Safira lebih semangat lagi gitu ya? Ya. Nih, aku salfok nih sama baju Kak Fira. Ini dari rumah begini sudah excited banget ya mau datang. Keren ke acara banget ini. gitu ya seragamnya. Ada apa itu namanya bed gitu, terus ada pinnya, ada apa ini tali kurnya juga. Keren banget ya, Ya, sobat. menandakan kalau Kak Fira ini jadi dewan ambalan ya, jadi anggota. Aktif gitu. Ya. Nah di Dewan Ambalan itu Kak Safira jadi apa nih Kak? Aku di Dewan Ambalan menjadi humas. Humas itu Bisa dijelaskan apa itu? Humas itu kayak sesi dokumentasi gitu, kayak buat konten harian atau ya konten-konten lainnya lah. Pokoknya mereka harus ayo mau gitu. berarti yang suka mendokumentasikan itu Kak Safira gitu ya? Ya, dan teman-teman lainnya juga. Nah, boleh dong nanti saya lihat, saya follow gitu. Ya, boleh dong. Jangan lupa follow IG Skor. Kalau yang pegang akunnya siapa? Kebetulan aku sama teman-teman juga pada megang akun itu apa namanya pramuka. Bareng-bareng. Iya. Nah, Kak Safira kan jadi Dewan Ambalan pada periode tahun ini. Nah, terus ada nggak sih Kak selama jadi Dewan Ambalan ini ada tantangan yang dialami Kak Safira? Tantangannya ya kayak waktu tugas itu kan kita harus menjaga sikap sama gak boleh berbicara kasar gitu. Kalau bicara kasar kan nanti ujung-ujungnya dievaluasi gitu. Iya. Ya, gitu. Terus jadi contoh yang baik buat adik. Ya. Berarti ada tanggung jawabnya juga ya Kak. Jadi di Dewan Ambalan itu ada gampang-gampang susahnya gitu ya Kak? Iya. Bisa jadi contoh buat adik-adiknya gitu. Iya, gitu. Kalau menurut Kak Fira sendiri, Dewan Ambalan itu artinya apa? Bisa didefinisikan apa? Dewan Ambalan itu menurut saya sendiri Iya, menurut. ya artinya
sebuah organisasi gitu. Yang Iya. tugasnya ngapain aja? Tugasnya ya bimbing adik kelas, ya buat apa ya, tertarik gitu biar bisa jadi DA. DA. Ya begitu kalau menurut saya. Ini setiap tahun berarti buka lowongan itu ya, apa ya? Itu Pendaftaran CDA gitu ya. CDA. Iya, mestinya setiap tahun. Nah, di Dewan Ambalan itu ada nggak sih Kak kegiatan rutin yang dilakukan setiap minggunya? Biasanya hari apa Kegiatan gitu? rutinnya itu biasanya hari Rebo itu kumpul buat nyiapin materi untuk hari Jumat. Jumatnya itu baru kita melaksanakan kegiatan pramuka tersebut. Hari Jumatnya berarti pramukanya Iya. bersama adik-adik gitu ya Kak? Iya, ya pasti seru-seru Keren, dong. iya. Nih, selain Kak Vira kan tadi jadi humas nih bagiannya. Selain itu ada itu nggak ngajar adik-adik kasih materi? Ya itu kalau materi biasanya sih si tekram. Kalau aku kan cuma bagian dokumentasi buat ngisi konten gitu. Berarti ada di Dewan Ambalan itu ada struktur sendiri ya Kak? Ada bagian-bagian sendiri, tugasnya apa, terus ini tugasnya apa gitu ya? Iya, tentu saja. Nah, di Dewan Ambalan itu apa ya kegiatan yang paling berkesan saat menjadi Dewan Ambalan pada periode tahun ini apa Kak? Waktu kemah ahli golongan gak sih? Karena ya kan kakak-kakak DA itu DK dapurna, terus yang ngelanjutin kan otomatis kita-kita gitu. Terus kayak ya agak terenyuh gitu karena mereka udah enggak itu lagi di dapurna. Takut ngecewain gitu ya Kak? Ya takut ngecewain mereka karena mereka kayak udah bikin DA lebih ini tiba-tiba down gitu kan, malah kecewain banget. Gimana sih caranya Kak Vira membagi waktu antara hobinya, belajar gitu, sama organisasi gitu? Ya dengan cara membuat jadwal harian gitu kayak hari ini jam ini mau ngapain, jam ini mau ngapain gitu. Sesuai mood juga. Iya. Oh ya, oke. Biar terjadwal gitu ya Kak? Maksudnya Iya. biar gak berantakan gitu. Ya. Nah, selama jadi Dewan Ambalan ini ada nggak Kak perubahan dari diri Kak Syafira dari sebelum ikut Dewan Ambalan sampai setelah aktif jadi Dewan Ambalan? Yang pasti ada, karena dulu itu sikapnya malas-malesan, kurang tanggung jawab gitu. Tapi sekarang ya lebih baik lah daripada sebelumnya, ya lebih bertanggung jawab. Jadi lebih rajin ya. Ada nggak nih momen yang paling menyenangkan selama jadi DA? Momen yang paling menyenangkan mungkin waktu kemah, karena kan di situ rame, banyak teman, nggak kayak di rumah kan sepi. Jadi kalau di pas kemah itu kayak seneng aja tidur di sekolah, banyak teman gitu. Apalagi waktu api unggun. Api unggun. Tapi ini pas emang banyak drama-drama gitu nggak sih Kak? Ya biasalah, karena mungkin mereka masih baru, terus ya banyak gitulah gangguan-gangguan. Pasti seru banget ya Kak kemahnya itu. Ya seru banget dong pastinya. Ada nggak nih sosok yang paling menginspirasi Kak Vira di Dewan Ambalan? Kayak pembinanya mungkin atau senior? Pembinanya sih kalau menurut saya itu Bu Mira sama Bu Vini. Kenapa? Ya mungkin karena mereka perempuan, sama-sama perempuan, jadi menurut saya kayak lebih ngatur bukan, kayak lebih mengayomi gitu. Berarti lebih nyaman sama yang Iya, perempuan ya namanya gitu. juga perempuan mungkin lebih nyaman gitu. Mungkin sama-sama cewek gitu. Nah, selama jadi Dewan Ambalan itu Kak Syafira apa ya pengalaman yang didapat Kak Vira jadi Dewan Ambalan, misalnya apa, banyak teman atau jadi kan keluarga kedua atau gimana gitu? Iya, banyak teman, terus bisa jadi ya pokoknya kalau kita lagi bener-bener bunek ya intinya kayak pikiran penuh kayak ke mereka itu rasanya kayak lega, semuanya bisa di itulah apa namanya. Ya. Kan tadi Kak Vira katanya introvert. Ya, setelah masuk Dewan Ambalan jadi berubah nggak? Masih sama aja kok, masih masih introvert. introvert. Aku tuh pemalu banget. Aduh. Terus biar gimana ya Kak, kan humas dokumentasiin gitu kegiatan. Nah, apakah selama jadi itu, selama
kegiatan mendokumentasikan itu Pernah ada kejadian misalnya lucu, Kak Syafira, aneh atau itu Oh iya, kejadian kan waktu itu lagi tugas, terus kan aku membawa basreng. basreng. Jadi aku makan Iya. lah, namanya juga lapar gitu. Terus lagi tugas videoin, terus yang videoin juga diem aja kok. Terus nggak komplain kalau makan. Iya nggak komplain. Terus waktu kan udah kembali gitu ke bengkel kan lagi ada sosialisasi gitu dari Sakabahari. Terus aku ke sana, terus tiba-tiba teman aku ada yang datang cik gini bilang, ya aku lapar banget gitu. Terus aku bilang gini, ini ada basreng gitu kan. Terus karena ya dia ngambil, terus ada yang datang lagi ngambil gitu. Ternyata pas udah evaluasi, aku terevaluasi bersama teman-teman yang makan basreng. Itu punya gara-gara basreng. tapi pasti ceritanya itu bisa jadi apa ya, bisa terkenang ya Kak. Iya. Mumpung masih muda nih, jadi ngelakuin ya mengisi waktu luang dengan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Nah sobat semua, nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara ya. Saya punya satu pertanyaan buat Kak Fira. Apa harapan Kak Fira untuk DA dan teman-teman semua? Harapan untuk Dewan Ambalan ya semoga tambah kompak, terus bisa kolaborasi sama organisasi lainnya. Ya tambah tanggung jawab gitu. Terus untuk tadi apa pesan untuk adik-adik? Iya. Pesan untuk adik-adik ya, tolong kita itu cuman tegas gitu loh, bukan marahin kalian. Jadi kayak jangan gampang baperan lah, terus mentalnya tolong dikuatkan lagi. Ya, karena jadi DA itu nggak mudah, kawan. Nah, oke sobat, itu tadi ya obrolan seru kita bersama Kak Syafira ini dari apa tadi? Mulai dari hobi, kegiatan di rumah, sampai pelajaran, bahan organisasi ya. Sampai aktif di organisasi. Kak, apa ya? Kita mumpung masih muda nih sobat. Jadi mumpung masih ada tenaga, mumpung masih ada waktu nih. Jadi kita gunainlah waktu-waktu kita, waktu masa muda kita. Jangan untuk bermalas-malasan ya. Oh ya, saya punya pantun nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Jalan-jalan ke kota tua, Cakep. beli batik warna cerah. Cakep. Cerita kita hari ini luar biasa. Terima kasih sudah menonton berbagai cerita. Oke sobat, kami selaku pembawa acara bersama bintang tamu Kak Syafira pamit undur diri. Jangan lupa nantikan program kita selanjutnya di berbagai cerita Cerita kita inspirasi untuk semua.